memandang wanita yang bukan muhrimnya itu hanya diperbolehkan ketika mau khitbah. Ya, sekarang ini sudah nggak seberapa ini ya, gitu. Yang zura, jadi kalau memang memungkinkan untuk melihatnya, kalau ingin kamu harus melihatnya, ya maka silahkan melihat untuk calon istri yang akan dinikahinya, yang akan dikhitbahnya. Ma yad'uhu ila nikahiha, terhadap apa-apa yang memotivasi seseorang itu untuk menikahinya. Ya, ketika ini dimungkinkan maka fal yaf'al, ya, silahkan laksanakan. Tapi kalau tidak apa-apa. Jadi para santri itu biasanya ketika mau nikah itu tidak mengenal satu sama lain, ya, dijodohkan oleh kiainya, oleh ustadznya. Nah itu boleh, tapi dianjurkan juga ya untuk menyaksikan. Sebatas apa? Nah ini ya, tidak terus menyaksikan semuanya, itu tidak. Para ulama sepakat yang disaksikan itu sebatas muka dan telapak tangan. Kalau Imam Hambali itu malah cukup muka saja, ya, tangan tidak boleh. Ya, ada juga yang berpendapat hanya tangan saja, jadi hanya tangannya begini, wanitanya ditutup cadar, gitu. Iya. Kalau memang muka, ya sudah muka ini saja, dengan kaidah ketika sholat itu kan kecuali muka dan telapak tangan. Itu ternyata kenapa kok muka? Karena muka itu segala kesimpulan dalam segala sikap dan karakter seseorang. Ya, makanya sampai ketika jenengan pakai masker ya, terus diciptakan seperti ini, ya. Ini tujuannya biar wajah saya biar kelihatan penuh. Gitu. Walaupun ini sekarang tidak disarankan, Pak. Kemarin waktu rapat sama Bu Risma itu walaupun pakai ini apa namanya ini ya, fasil ya, itu tetap pakai ini Pak, maskernya. Ini salah, ini saya pakai ini, ya harus tetap dipakai di hidung dan apa mulut sampai segitunya. Tapi setidak-tidaknya pakai seperti ini sudah mengurangi, meminimalisir ya. Itu salah satu bentuk usaha kita. Karena supaya jamaah ini melihat, memandang wajah yang menyampaikan gitu. Maka dari itu ini berlaku asarnya, qaulnya Ali bin Abi Thalib, ungdzur maqala wala tangdzur mangkol. Jadi ternyata berlakunya sekarang ini. Tidak usah memperhatikan wajahnya siapa yang menyampaikan, karena tertutup masker. Itu bisa diartikan seperti itu. Tapi yang terpenting adalah kita sudah berikhtiar, berusaha. Nah, hadis ini memang ada beberapa yang memperdebatkan, karena di situ tidak ada secara spesifik disebutkan ayang zuro ini yang dilihat ini apanya, kan begitu Pak. Ini bisa mengandung beberapa implementasi nanti, ya, bisa diartikan bermacam-macam nanti jadinya. Maka di sini kemudian para ulama memperjelas, mensyarahkan bahwa yang dilihat itu hanya muka dan telapak tangan. Nah, di sini ada diartikan di dalam Syafi'iyah itu begini. Kenapa kok tangan juga? Ternyata tangan itu ini Pak, menunjukkan gemuk atau kurusnya seseorang. Apa benar ya Pak ya? Jadi ini tangannya Pak Raufun itu besar, berarti orangnya gemuk gitu. Seperti itu ya. Wallahu alam. Jadi monggo nanti di rumah masing-masing jangan lihat telapak tangannya istrinya ya. Nek kecil berarti kurus. Wallahu alam. Jadi ini yang disyarahkan oleh para ulama tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya dari Imam Muslim radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, li rajulin, terhadap seseorang laki-laki,
tazawwaja imra'atan, yang ingin mempersunting seorang wanita. Ditanya begini, wahai laki-laki, anadzarta ilaiha, kamu mau menikahi orang itu, wanita itu, apakah sudah kamu lihat? Ini dawuhnya Rasulullah. Dijawab oleh sahabat itu, la, mboten ya Rasul. Tidak ya Rasul. Qala, maka Rasulullah bersabda, idhab fangzur ilaiha. Nek ngono budalon neh mara nang areke nang omahe delok dhisik. Ya, fangzur ilaiha, maka lihatlah. Sekali lagi, syarahnya hadis ini adalah dijelaskan di dalam hadis sebelumnya, bahwa melihatnya hanya batas muka dan telapak tangan. Jadi idealnya memang seorang wanita itu tertutup semua, ketika harus terpaksa dibukanya hanya batasan-batasan tertentu. Ini yang dua hadis ini dengan nada yang sama. Satu hadis lagi jamaah sekalian, wa ani bin Umar radhiyallahu an, dari Abdullah bin Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan dari Rasulullah, la yahtub ba'dukum ala khidbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablahu au ya'dzana lahul khatibu. Ya, muttafaqun alaih. Jadi ini yang la yahtub, jangan sampai ba'dukum, salah seorang di antara kalian itu mengkhidbah, melamar seseorang, ala khidbati akhihi, terhadap wanita yang dikhidbah saudaranya. Saudaranya ini dalam arti orang lain, Pak. Ya, yang sudah dilamar oleh orang lain. Apalagi saudaranya gitu maksudnya. Hatta yatrukal khatibu, sehingga orang yang sudah melamar sebelumnya qablahu itu ya, hatta yatruka, sehingga meninggalkan sob al khatibu, pelamar, qablahu, sebelumnya. Kecuali kalau pelamar sebelumnya itu sudah membatalkan ya, atau meninggalkan, au ya'dzana lahul khatibu, atau mengizinkan. Wis timbang aku gegeran karo Pak Yanto misalnya gitu. Pak Yanto kan durung duwe misalnya. Wis tak ngalah ae, tak kena Pak Yanto, lah tak izinkan. Gitu, misalnya Luna Maya gitu ya. Wis sampean pek Pak Yanto. Itu baru boleh. Jadi ini hadirin sekalian. Ini bab pernikahan ini memang harus kita pahami betul, mulai bagaimana kita mengkhidbah seorang wanita dan sebagainya ya Pak ya. Sampai kemarin di konsultasi nikah itu Pak, ada seorang yang sudah pisahan dengan suaminya 21 tahun, bayangkan Pak. 21 tahun, tapi masih tinggal satu rumah. Kenapa? Karena sang suami ini tidak melaksanakan hak-hak sebagai suami sebagaimana mestinya. Lah sang istri mau mengajukan cerai, tapi sama suaminya tidak boleh. Enggak, pokoknya. Nah, kalau nggak diizinkan suaminya kan nggak bisa cerai, Pak. Ya kan? Nggak bisa terjadi cerai itu. Gitu. Sehingga selama 21 tahun itu mereka berpisah tapi belum talak. Nah, ini secara syar'i harusnya masih sah ini. Yang aneh lagi, si wanitanya ini ya, karena lama anggap saja sudah wong aku sengajukan cerai kok, akhirnya nikah siri sama orang lain. Allah, ya kan? Nikah dengan orang lain, Pak. Ya, nikah siri sama. Lah orang lain itu ternyata gimana sekarang, Bu? Orang yang sudah menikahinya siri itu sekarang sudah meninggal. Maksudnya yang ditanyakan itu satu, sah tidaknya. Yang kedua, tentang perceraiannya dengan suaminya yang dahulu itu seperti apa. Yang ketiga, tentang hak waris. Bayangkan. Ya. Ini hati-hati sekali. Jadi kalau sudah belum ada jawaban dari sang suami, ini belum cerai. Kalau belum cerai ya berarti belum boleh nikah sama orang lain. Beda dengan laki-laki. Ya. Beda dengan laki-laki. Kalau sang istri ini kemudian nikah dengan orang lain, ini sama dengan poliandri, haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya, sama dengan zina. Nauzubillah min dzalik. Nah, terus gimana caranya supaya ini bisa terjadi perceraian? Ya bawa aja ke pengadilan, kan begitu Pak harusnya.
Jadi kalau orang suami ini tidak bisa memutuskan untuk firaq dengan tolak dengan istrinya, maka sang istri boleh mengajukan ke pengadilan. Lah nanti pengadilan itu yang memutuskan, itu bisa. Lah kalau diputuskan sendiri ya, mengambil kesepakatan sendiri kemudian dia nikah dengan orang lain, waduh, astagfirullah. Jadi setelah 21 tahun ini, itu pun terjadi karena anaknya mau menikah, Pak. Anak putrinya mau menikah ini kan, terus dia tanya, lalu ini yang menikahkan siapa yang jadi walinya? Ya jelas ayah kandungnya, ayah kandung saya. Sampai seperti itu, Pak. Jadi di masyarakat ini, inilah perlunya kita jangan sampai terjadi perzinahan sepanjang masa turun temurun, ya kan? Terjadi katakanlah hukum yang tidak sah dalam sebuah rumah tangga. Ada lagi Bapak Ibu di kasus yang konsultasi sama saya itu, apakah orang yang hamil di luar nikah kemudian nanti anaknya lahir perempuan, apakah anak perempuannya ini boleh dinikahkan oleh ayahnya, ayah kandungnya? Ya, ini juga banyak di masyarakat kita salah kaprah. Ya. Kalau hamil duluan berarti belum ada ikatan pernikahan. Walaupun secara biologis ini adalah anak kandungnya sang ayah ini tadi yang menzinai ibunya, maka tidak boleh menjadi wali. Nah ini kalau tidak paham kemudian jadi wali, akhirnya perwaliannya kan tidak sah. Ketika tidak sah maka anaknya ini zina terus nanti sampai berikutnya. Ini ya, naudzubillah. Jadi ketika diingat-ingat bahwa ini ternyata dulu adalah anak, katakanlah anak haram ya, anak hubungan yang tidak sah secara pernikahan, diingat-ingat orang tua kandungnya, ayah kandungnya tidak boleh menikahkan putrinya. Lalu siapa Pak yang boleh menikahkan? Yang boleh menikahkan adalah wali hakim. Wali hakim ini yang harus dijadikan perhatian buat kita. Jadi, nanti termasuk hukum waris juga begitu sebetulnya. Nanti terus itu. Ya, jadi inilah hadirin sekalian. Jadi ada perwalian itu secara syar'i, ada perwalian secara biologi. Kalau secara biologi ya memang itu anaknya si A misalnya. Tapi secara syar'i, karena tidak diikat dengan sebuah pernikahan yang syar'iyah, maka tidak termasuk anaknya. Nanti perwarisan juga begitu, tidak boleh mewarisi atau terwarisi. Itu seperti itu. Oke. Baik, jamaah sekalian, jadi itu sekelumit tentang tambahan penjelasan dari saya, dan insya Allah mudah-mudahan sedikit kajian hadis ini membawa manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Pak ya. Dan sekali lagi mohon keikhlasan panjenengan untuk tetap jaga jarak seperti ini ya Pak ya. Dan juga mohon maaf kalau kita tambah dengan kunut nazilah ini, atau mungkin ada masukan Pak, pakai kunut tidak apa-apa ya Pak ya, apa terlalu panjang ngadeki kesuwen. Jadi termasuk doakan Palestina ya Pak ya. Ini Palestina sedang dirundung duka. Jadi katanya anak-anak itu di peta dunia itu sudah nggak ada Palestina, nggak ada Palestina. Dan mereka benar-benar ingin supaya Palestina mengikuti Yerusalem, sehingga nanti pada akhirnya Palestina yang notabene adalah kota para nabi dan Masjid Nabawi ini masjid suci di kalangan umat Islam, ini yang dikhawatirkan kemudian dikuasai Yahudi. Dan kita hanya bisa mendoakan mudah-mudahan para pejuang di sana, ya kaum muslimin yang ada di sana diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesabaran, yang terpenting diberikan kemenangan. Ya, dan kita diberikan kesabaran, ketenangan, kenyamanan beribadah ini mudah-mudahan bisa istiqomah. Okay? Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka
اشفنا وإياهم اشفنا وإياهم اشفنا وإياهم شفاء لا يغادر سقما اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصر المجاهدين في فلسطين وسائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفار والظالمين والمشركين والشيوعيين واليهوديين الملعونين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن. Ya Allah, tolaklah untuk kami ya Allah segala macam wabah, bala, penyakit, segala macam fitnah, segala macam virus ya Allah. Ya Allah, dan Kau berikan kami keselamatan sekeluarga kami, Kau cukupi rezeki kami, Kau lancarkan usaha kami ya Allah. Kau berkahi rumah tangga kami, Kau sukseskan usaha kami, sehatkan jiwa raga kami ya Allah, barokai dunia dan akhirat kami, dan berikan kami hidup yang sekali ini hidup yang mulia dan istiqomah ya Allah. Kau berikan kami kesempatan berziarah ke Makkah, Madinah, haji, umrah, dan suatu saat meninggal ya Allah mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.